Robinson, kemudian Kosam. Siapa itu yang baru join? Berarti habis aku. Oke, Rika. Kemudian Amin. oke, terakhir Rika. Oke, kita bisa mulai ya. Mari kita baca subjudulnya sama-sama. D. Mengenai kedatangan Rasul bersatu dengan Kristus. Kristus, amin. Amin. 15. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima anugerah untuk kedua kalinya. 16. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Amin. Sorry. Ya. Oke. Jadi, apakah aku bertindak seenaknya saja dalam merencanakan hal ini? Atau apakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Amin. 19. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah memberitakan tentang kamu, yaitu olehku dan Timotius. Bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia dan saya. 20. Kristus adalah Amin. 1. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin. Amin. Alasan keterlambatan untuk menyayangkan orang-orang Korintus. Tetapi aku berseru kepada Allah sebagai saksi yang mengenal isi hatiku, bahwa aku tidak datang ke Korintus justru karena aku tidak mau bersikap keras kepadamu. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu, sebaliknya kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Amin. Amin. Tidak datang dalam duka cita. Amin. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira kalau bukan orang yang kubuat berduka cita itu. Amin. Amin. Kemudian Samuel. Kosam. Justru itulah maksud suratku itu, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita. Para mereka yang seharusnya membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan pedih, dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Amin.
Tetapi jika ada yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya hati beberapa orang di antara kamu. Aku tidak melebih-lebihkan hal ini. 6. Bagi orang yang demikian, cukuplah sudah hukuman oleh sebagian besar dari kamu. Kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa karena kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Amin. 9. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu. Apakah kamu taat dalam segala sesuatu? Sebab siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kulakukan karena kamu di hadapan Kristus. Amin. Supaya iblis jangan memperdaya kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Amin. Amin. Tuhan. Wah, ramai sekali ya malam hari ini, puji Tuhan. Oke, boleh mulai sharing ya. Siapapun boleh mulai untuk sharing. Ayat mana yang terberkati atau ayat favorit malam hari ini yang paling menjama, boleh dibagikan kepada kita semua. Amin. Puji Tuhan ya. Saya izin sedikit share. Jadi saudara-saudari sekalian, teman-teman, malam ini saya juga kembali dikuatkan ya melalui perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ya. Terutama ininya saja sudah memberkati saya, bagaimana dikatakan bersatu dengan Kristus. Ya, jadi kondisi manusia di zaman itu, ya di zaman Korintus ini, nah, maksudnya di kota Korintus saat itu, mereka mengetahui dan mengenal sebenarnya mereka adalah anak-anak Allah. Tapi kenapa Rasul Paulus sampai mengatakan lagi ya di ayat 15, berdasarkan keyakinan ini aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu supaya kamu boleh menerima anugerah untuk kedua kalinya. Jadi kasih Allah ini sungguh memang tak terbilang ya, tak terbatas. Karena orang-orang Korintus kan memang tanda kutip ya menolak atau bahkan mau hidup sesuai dengan kebenaran mereka sendiri gitu. Nah, namun di ayat-ayat selanjutnya, di ayat 19 katakan, karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tapi sebaliknya di dalam dia hanya ada iya. Ya, jadi kalau kita lihat ya kasih Allah kepada kita begitu besar, iya. Dia mau mengasihi kita sampai kita perlu bersatu dengan dia, iya. Nah, maka apa? Saudara-saudari, teman-teman ya, kita perlu melihat ya di sini kita lihat catatan kakinya dikatakan bahwa di sini di ayat yang ke-19:1 menyatakan bahwa alasan yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, Allah adalah setia, artinya tidak pernah berubah ya, terutama dalam janji-janjinya mengenai Kristus ya. Karena itu perkataan pemberitaan Rasul mengenai Kristus juga mutlak tidak berubah, puji Tuhan. Nah, karena Kristus yang Allah janjikan dalam perkataannya yang setia dan mereka beritakan dalam Injil mereka tidak serentak ya dan tidak. Ya, sebaliknya di dalam dia hanya ada iya. Karena Kristus yang mereka beritakan melalui janji-janji Allah tidak serentak ya dan tidak, maka perkataan yang mereka beritakan mengenai dia juga bukan serentak ya dan tidak. Mungkin kita makin bingung ya. Tapi apa? Kita lihat di sini bahwa di ayat selanjutnya ya di ayat 20 itu ya bahwa sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya Allah karena dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi kenapa ketika kita berdoa ya saudara mungkin ada berdoa kita menyaut amin ya amin puji Tuhan, artinya apa? Kita memuliakan Allah. Nah itulah bagaimana proses supaya kita bisa bersatu dengan Kristus, esa dengan Kristus sehingga kita dimeteraikan. Ya kan? Kalau kita pernah belajar mengenai mungkin biologi ya, juga ada namanya peternakan, pertanian gitu. Biasa kalau sapi mau dimiliki sama perusahaan gitu ya,
maka sapi itu perlu dicap dulu, ya, dimeteraikan, dicap panas gitu ya. Nah, maka hari ini kita nggak perlu dicap panas demikian. Kita apa? Tinggal datang kepada Tuhan, bersatu dengan Dia, asa dengan Dia, maka apa? Roh Kudus itu akan datang ke dalam kita, menjadi segala sesuatu kita. Keperluan, ya, segala sesuatu yang mungkin kita duka cita, tapi hari itu kita berseru pada namanya, kita mendapatkan kelimpahan Allah itu, karena kita bersatu dengan Kristus. Nah, jadi saudara, ini yang bisa saya bagikan. Nanti kalau ada tambahan dipersilakan ya. Saya sungguh amat menikmati pada porsi ini ya, ayat 15 sampai 22 ini. Amin. Puji Tuhan. Amin. Oke, silakan. Thank you Korena sharingnya. Boleh dilanjutkan dengan yang lain. Amin. Puji Tuhan ya, saudara-saudara. Iya, dengar. Oke. Saya terkesan di ayat 20 sampai 22 ya, dikatakan sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah ya. Ayat 21 aku juga terkesan bahwa dia meneguhkan kami ya. Kami itu orang-orang di Korintus juga adalah kita. Bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya. Jadi di dalam ayat ini aku terkesan bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah percaya Tuhan ini adalah orang-orang yang sudah diurapi oleh Roh Kudus dan juga dimeteraikan menjadi tanda milik Allah ya. Dan juga Roh Kudus ini menjadi jaminan untuk segala hal yang sudah disediakan oleh Kristus. Artinya apa? Artinya hari ini diri kita ini bukan untuk diri kita ya, tapi untuk diri Allah. Nah, oleh karena itu Paulus bilang juga nih hal ini kepada orang-orang di Korintus, karena banyak permasalahan di gereja di Korintus itu membawa mereka itu belum betul-betul melihat bahwa mereka itu adalah milik Allah ya. Aku juga terkesan tadi dikatakan bahwa Kristus itu adalah ya untuk semua janji Allah. Jadi di dalam Kristus semuanya adalah hal-hal yang positif ya. Jadi hari ini tadi juga Karena sudah berbicara ya, ketika kita bicara amin, kita itu sedang memuliakan Allah ya. Ketika kita bicara amin, kita ini sedang berkata ya, mengiyakan apa yang Allah iyakan ya di dalam kita. Jadi aku terkesan satu itu, yang kedua, yang pertama itu ya kita adalah orang-orang yang sudah dimeteraikan ya. Artinya dimeteraikan ini kita bukan lagi milik kita tetapi milik Allah. Jadi hari-hari kita bukan bertindak seturut diri kita tetapi untuk diri Allah ya. Oleh karena itu Paulus sebenarnya di porsi ini juga berkata ya, yang di akhir di pasal 2 terakhir, dia bilang di ayat 10 nih, dia bilang sebab siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, tanda kutip seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kulakukan karena kamu di hadapan Kristus. Jadi ini kita juga bisa menarik kesimpulan bahwa apa yang Paulus kerjakan itu bukan seturut dirinya sendiri, tetapi karena ada Kristus ya. Di dalam diri Paulus ada diri Kristus. Jadi kita juga punya Kristus di dalam kita nggak bisa ada alasan nih. Aku kan beda sama Paulus. Paulus kan dulu berpendidikan tinggi lah, ahli Taurat. Dia kan juga adalah orang yang mendapatkan terang ya di Kisah Para Rasul. Kita nggak bisa punya alasan itu lagi karena Kristus yang Paulus miliki sama kayak Kristus yang kita miliki hari ini. Jadi ya puji Tuhan, saudari juga teman-teman, kita punya Kristus di dalam kita. Bukan hanya demikian, melalui Kristus kita dimeteraikan dan kita menjadi milik Allah. Sehingga di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kita senantiasa memperhidupkan diri Kristus. Amin. 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 Jadi saya tertarik di pasal 1 ayat 21 dan 22 ya. Jadi dikatakan bahwa di dalam Kristus Allah yang telah mengurapi, ya kan. Nah, kan kita tahu Paulus itu nggak melihat Yesus, ya kan. Tapi dia bisa bilang bahwa Kristus itu mengurapi.
Ya kan? Kristus itu adalah Allah yang mengurapi dan memeteraikan tanda miliknya di atas kita, dia dan saudara-saudari yang lain, ya kan? Nah, jadi aku kan jadi cari-cari kan. Berarti kan pengurapan ini bukannya diurapi apa sih? Bukan dikasih air gitu kan? Orang Paulus nggak ketemu Kristus, ya kan? Bukan Ya. sesuatu yang harafiah gitu atau nah sehingga aku penasaran ini apa? Ternyata di catatan kakinya ini aku buka banyak nih jadinya. Jadi jadi di catatan kaki itu direferensiin ke 1 Yohanes 2 ayat 20 kan. Nah, di situ dibilang bahwa ketika kita itu bersatu dengan Allah pada Kristus, nah kita itu diurapi, ya kan? Kita spontan diurapi dengan dia. Nah, terus diurapi ini apa? Kan dia masih bicara pengurapan kan. Makanya aku buka lah, yaitu di 1 Yohanes 2 ayat 20. Nah, ini kalau kalian punya apa Google Playbook, ya bagi pengguna Android, ya kan. Nah, jadi kalau Google Playbook kalian bisa download Alkitab versi pemulihan ini, ya kan. Jadi tinggal klik. Nah, kalau buku bagus sih bisa buka, cuma kebetulan saya tinggal klik, ya kan. Nah, terus bilang di sini anointing itu apa sih? Nah, anointing itu adalah the moving and working of in the indwelling compound spirit. Nah, ini pergerakan dan pekerjaan roh compound spirit. Ya, aduh, kalau ada yang anak IPS nggak di sini SMA-nya? Ya. PS. Oh, sama aku juga. Jadi sama nih. Jadi Inggrisnya sih compound ya. Kalau di kimia itu ada elemen, ada compound, ada mixture. Nah, cuma di sini diterjemahkan jadi majemuk. Majemuk itu berarti bukan compound itu bukan satu elemen saja. Itu kan kalau tabel kimia itu ada banyak elemen ya kan. Nah, ini sama nih. Spirit ini ternyata roh itu bukan hanya satu elemen. Untuk pekerjaan atau pergerakan yang di dalam diri kita ini, ya di dalam pekerjaan roh majemuk yang berhuni di dalam kita ini, ternyata roh itu dia punya banyak apa ya, sebenarnya susah. Bukan banyak aspek. Tapi di dalam roh ini ada berbagai jenis fungsi ya. Mungkin fungsi mungkin ya. Jadi aku baca lagi tuh ada di Keluaran kan pasal 23 25 ada 5 elemen di sana. Nah, dia punya fungsi masing-masing setiap elemen. Ya kan. Nah, ini wah, aku pikir Alkitab ini sungguh sangat kaya ya kan. Apalagi kalau kita bisa ya aku sih nggak jelasin di sini detail, cuma aku inspired aja gitu. Ternyata pengurapan di sini bukan pengurapan yang di luar, tetapi pengurapan ini adalah pengurapan yang di dalam. Pengurapan di dalam untuk apa? Adalah untuk pergerakan, ya kan? Untuk pekerjaan. Jadi di pasal 1, makanya bagus sekali nih di kitab 2 Korintus dia bilang subjeknya itu adalah apa? Ministry Kristus dan para ministernya. Nggak salah ya. Maaf, udah lupa juga. Udah lama nggak ini. Ya, ministry Kristus dan para minister. Ministry itu apa sih? Pekerjaan pelayanan, ya kan? Para ministernya itu siapa? Ya, orang-orang yang melayani, yang bekerja bagi dia. Nah, untuk bekerja di pasal 1, Paulus itu membicarakan hal ini. Bagaimana kita bisa bekerja bukan dari diri kita, tetapi karena kita memiliki the anointing ini, pengurapan yang ada di dalam diri kita, gitu. Dan pengurapan ini bukan yang biasa, tapi luar biasa. Yang disebut compound spirit, roh yang majemuk. Puji Tuhan.
Amin. Thank you, Kosem, penjelasan yang begitu panjang. Silakan, yang lain boleh dilanjutkan. Mungkin kalau ada yang mau bagi lagi, karena ingat waktu mungkin 1-2 menit kali ya dari ayat-ayat yang dinikmati, boleh gitu. Oke, silakan. Saya mau sharing dari ayat bentar ya Kak. Dari ayat 7 yang pasal 2, udah pasal 2. Ayat ke-6 dan 7. Ya, di sini dibilang bagi orang yang demikian cukuplah sudah hukuman oleh sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia supaya ia jangan binasa karena kesedihan yang terlampau berat. Ini dari sini saya dapatnya itu mungkin kita sama seperti Rasul ini ya, dari judulnya dibilang judul yang pasal 2 tidak datang dalam duka cita. Jadi mungkin sama seperti Rasul ini yang datangnya untuk menghibur ya. Dia datang untuk menghibur seperti di catatan kaki 10:3. Kiranya mungkin kita juga bisa datang ke orang lain gitu untuk menghibur gitu, bukan untuk menambah beban mereka gitu ya. Jadi kiranya kita bisa jadi berkat ya bagi orang lain. Setidaknya ya jangan malah membebani mereka gitu lah ya. Amin. Iya, kira-kira dari saya itu aja, singkat aja. Amin. Thank you. Thank you, Charles. Amin. Haleluya. Kalau aku ayat 10 sih, yang ini ayat 10, sebab siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kulakukan karena kamu di hadapan Kristus. Itu aja kok. Itu sih. Iya, kalau aku di ayat 11. Lanjutin ya. Lanjutin dari Herlen. Supaya iblis jangan memperdaya kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Di sini yang aku tangkap adalah di ayat sebelumnya kan dia berkata mengenai bagaimana kita Rasul akan mengampuni siapa yang kita ampuni gitu kan, masalah pengampunan gitu. Aku melihat bahwa ya iblis itu jangan sampai memperdaya kita melalui hubungan kita dengan saudara dan saudari gitu ya di dalam hidup gereja gitu ya. Bagaimana kita tuh pernah nggak sih kadang tuh kan udah mengampuni nih, tapi kalau misalkan pengampunan yang nggak tuntas tuh seringkali ada suara-suara gitu di dalam, ih lihat tuh itu yang kemarin begini gitu. Terus tapi kan ada satu pembelaan gitu di dalam, ih tapi kan aku udah ampuni dia, iya tapi dia tetap nyebelin, dia kan tetap begitu. Nah itu tuh sebenarnya adalah pekerjaan iblis gitu. Jadi kalau kita masih belum tuntas, belum dengan beres gitu ya, menyelesaikan permasalahan, masalah pengampunan, iblis tuh pasti akan menggunakannya sebagai cara gitu untuk memperdaya kita. Dibilang memperdaya di 11:2 itu dibilang memiliki kesempatan untuk memperoleh gitu. Dia itu kan kita tahu ya di 11:3 juga rancangan upaya desain tipu muslihat gitu. Berarti ini tuh sudah iblis tuh sangat licik sekali ya. Bagaimana dia itu bisa menggunakan semua kelemahan kita gitu untuk lebih melemahkan kita lagi. Nah, jadi kita tuh perlu membereskan segala perkara gitu, benar-benar dibereskan, jangan dibiarkan tertimbun, terus juga jangan biarkan ada syak ya, blok di dalam hati kita sehingga memberatkan diri kita, sehingga ketika misalkan kita datang ke gereja atau kita lagi berhimpun gitu, lagi ibadah,
misalkan kita tidak menyelesaikannya, iblis tuh pasti akan menggunakan segala cara untuk membuat kita tuh makin jauh dengan hubungan kita dengan saudara-saudara seiman, juga menjauhkan diri kita dengan Tuhan gitu. Kita harus paham itu trik dia gitu, supaya kita tuh makin jauh dan makin jauh gitu. Ya, kita harus belajar menolak gitu, tengking gitu dalam kuasa nama Tuhan ya. Kita juga harus punya satu sikap yang mau menyelesaikannya gitu, membereskannya di depan Tuhan, sehingga terhadap Tuhan dan juga terhadap kaum beriman gitu, saudara-saudari di dalam gereja, tidak ada hambatan tidak ada hambatan satupun gitu, sehingga kita bisa maju di dalam gereja gitu, bisa mendapatkan Tuhan bersama-sama, mendapatkan Tuhan lebih banyak lagi. Thank you. Maaf kepanjangan. Amin. 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 Ada lagi? David ya belum. Baik ya, karena waktu ya, saya akan coba menutup ya pembacaan kita malam hari ini. Amin. Ya, dari pembacaan kita hari ini, ya kan, ini adalah mengenai kedatangan para rasul, ya kan. Ada dua, yaitu yang pertama adalah bersatu dengan Kristus. Ya, di mana di sini ditekankan ya bahwa bersatu dengan Kristus itu juga adalah dengan mengatakan amin, ya kan, yaitu supaya kita juga bersatu dengan Kristus, ya, sehingga Roh Kudus, ya kan, yang Allah berikan kepada kita menjadi jaminan, ya kan, bagi kita. Nah, ini adalah yang pertama gitu. Jadi rasul-rasul di sini, ya kan, mereka ini bersatu dengan Kristus gitu, di mana melalui memuliakan Allah, melalui mengatakan amin ini, ya kan, dia para rasul ya bisa bersatu dengan Kristus hari ini. Nah, kemudian yang kedua adalah para rasul ini terlambat datang, ya kan? Kenapa mereka terlambat datang? Ya, ada dua alasan. Yaitu yang pertama, ya, para rasul ini menyayangkan orang-orang Korintus. Ya, di mana mereka ke Korintus ini, ya kan, bukan mau memerintah orang Korintus, ya, tetapi para rasul yang datang ke Korintus ini, ya, mereka mau sehati, ya kan, mau bersama-sama turut bersukacita, ya kan, turut merasakan apa yang jemaat Korintus rasakan, ya kan, sehingga ya di sana dikatakan, ya, sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacita. Ya, para rasul ini mau datang, ya kan, untuk menghibur para jemaat di Korintus, ya kan, bukan untuk memerintah mereka. Nah, kemudian ya para rasul ini, ya kan, tidak datang dengan keadaan duka cita. Dia tidak datang dalam keadaan duka cita. Nah, tetapi sebaliknya, ya kan, para rasul ini ya datang untuk membawa sukacita kepada jemaat di Korintus, sehingga ini adalah mengekspresikan kasih, ya kan, dari para rasul pada gereja di Korintus, ya kan. Di ayat 4 di sana dikatakan, supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua, ya kan, kepada jemaat di Korintus. Nah, sehingga di ayat 9, ya kan, dikatakan, nah, mereka para rasul, ya kan, menulis surat ini ya untuk menguji para jemaat di Korintus, ya kan, apakah mereka ini taat di dalam segala sesuatu. Nah, jadi melalui apa yang para rasul sampaikan, ya kan, melalui apa yang Paulus tulis di sini, ya, adalah untuk menguji para jemaat di Korintus ini. Ya, apakah mereka ini taat di dalam segala sesuatu? Apakah mereka ini bisa ya menjadikan Roh Kudus ini sebagai yang memimpin mereka gitu di dalam segala hal? Apakah Roh Kudus ini pun ya kan bisa membawa sukacita kepada gereja di Korintus?
Nah, ya hari ini kiranya kita bisa melakukan dua hal ini ya. Yang pertama adalah kita bisa bersatu dengan Kristus, ya sama seperti para rasul-rasul. Ya, kita juga hari ini ada Roh Kudus yang diberikan Allah kepada kita. Ya, sangat sayang sekali kalau Roh Kudus ini ya kita tidak memakainya, kita tidak menggunakan Roh Kudus ini. Ya kan, padahal ya Roh Kudus ini yang diberikan kepada kita bukanlah hal yang gampang untuk didapatkan gitu. Karena Tuhan sudah bekerja ya kan selama 33,5 tahun di bumi. Ya, dia harus melewati proses mati dan bangkit. Ya, baru kita bisa menikmati anugerah ini ya yang adalah Roh Kudus ini. Jadi ya kiranya melalui Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, ya kan kita bisa bersatu dengan Kristus. Ya, kita bisa ya Roh Kudus ini menjadi pemimpin kita di dalam segala hal. Roh Kudus ini yang membawa kita kepada jalan yang benar, ya kan? Membawa kita untuk melewati setiap ujian, ya kan? Nah, sehingga ya yang terakhir, ya kan, supaya apa? Supaya iblis, ya kan di ayat 11 dikatakan supaya iblis jangan memperdaya kita. Jadi ya kiranya hari ini ya kan kita terus dipimpin oleh Roh Kudus ini gitu. Sehingga ya kita bisa hidup berdasarkan Roh Kudus ini, akan kita bisa menempuh hidup yang memiliki kasih, ya kan? Juga yang mendatangkan sukacita gitu. Tidak malah menjadi orang yang membawa duka cita kepada orang yang kita datangin, kepada teman kita atau kepada keluarga kita. Kita bukan menjadi orang yang membawa duka cita gitu. Tidak membawa duka cita ya kan. Tapi ya kita melalui kedatangan kita ya kan, melalui apa yang kita lakukan, yang kita ekspresikan adalah sukacita gitu dan kasih. Ya kan. Nah, inilah yang dilakukan oleh para rasul. Ya, hari ini kiranya kita juga semua bisa meneladani apa yang para rasul ya memberikan teladan bagi kita. Amen. Amin. Oke, baik ya. Karena waktu mungkin kita bisa tutup di dalam doa ya. Mungkin bisa ada perwakilan 1 atau 2 orang atau 3 orang boleh tutup di dalam doa. Amin. 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 Tuhan Yesus. Amin. 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 Terima kasih Tuhan, malam ini kami berdoa sungguh bagi kepercayaan kami ini terhadap firman-Mu. Biarlah malam kami dengan malam ini bisa menjadi dorongan supaya kami lebih giat lagi memberitakan Injil. Tuhan dapatkan juga perkuliahan kami, kesehatan kami, atau juga pekerjaan yang kita lakukan. Semua ada di dalam naungan-Mu Tuhan. Juga malam ini mungkin kami akan melakukan aktivitas lainnya. Moga diri-Mu yang menguatkan dan menyuplai kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama-Mu yang kudus. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan Amin. Yesus, sungguh berkati kami ya Tuhan. Biar hari demi hari Tuhan kami boleh meneladani Rasul Paulus. Amen. Tuhan, boleh kan diri-Mu. Tuhan, karena itu berkati kami ya Tuhan. Lah kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Amin. 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 Tuhan kasih. Amen. Oke, thank you teman-teman yang sudah join.